Sisi baiknya, setelah Qin Yichan menemukan hal-hal ini, jika dia bersedia merekrut mereka, itu akan menjadi peluang besar untuk memperluas kuil penguasa cahaya dan mengisi kekosongan di kekuatan tingkat atas. Meskipun melakukannya akan memiliki banyak masalah. Sekarang anggota kuil penguasa cahaya sangat sederhana. Mereka adalah orang-orang biasa di bawah manajemen Ares, Dewa Perang, dan sebagian besar dari mereka bahkan tumbuh di bidang bintang yang sama. Terutama anggota inti saat ini, kecuali Lin Bai dan Li Yun, semua orang berasal dari bidang bintang yang sama. Ada beberapa koneksi. Tidak ada faksionalisme. Jika orang-orang dari dunia abadi diperkenalkan hari ini, itu berarti ada dua faksi di tempat yang berbeda di kuil penguasa cahaya. Secara tidak sengaja, mereka akan menjadi dua kelompok kecil. Lagi pula, orang-orang di bidang bintang yang sama akan merasakan lebih banyak keintiman, yang merupakan sifat manusia. Ini bukan masalah besar dalam menghadapi manfaat mampu mengisi kekuatan tertinggi kuil Dewa Cahaya. Secara keseluruhan masih hal yang baik. Tapi kelemahannya adalah pemabuk tua di depannya bisa melihat caranya sendiri, yang berarti pasti ada seseorang di negeri dongeng yang bisa melihat melalui caranya sendiri. Anda harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Saat Qin Yichan duduk di meja dan minum perlahan, segalanya tampaknya telah berubah secara berbeda. Saat langkah kaki mendekat keluar, Qin Yichan merasakan sedikit bahaya. Pecandu alkohol tua sudah menetap dengan Yali, dan kemudian keluar. Dia melihat keluar dengan sungguh-sungguh. Itu masih di sini. Tetapi ketika pecandu alkohol tua melihat Qin Yichan masih memegang gelas anggur dan minum perlahan, kekhawatirannya hilang seketika. Apa yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan hal ini, dia menoleh dan kembali ke rumahnya, melanjutkan kehidupan mabuknya. Qin Yichan memejamkan mata, dan dalam kesadarannya, dia melihat tangan yang telah berkumpul di luar. Meskipun orang-orang ini sangat halus dalam penyamaran, Qin Yichan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka pasti orang-orang yang dikirim oleh Yago. Mereka tidak akan pernah membiarkan Alex pergi begitu saja. Pengepungan di luar telah berkumpul, mengandalkan kekuatan klon Qin Yichan. Jelas tidak mungkin untuk menghadapi lawan seperti itu. Namun, Qin Yichan tidak perlu melakukannya sendiri. Dalam lingkungan seperti itu, Qin Yichan dapat memiliki solusi yang lebih sederhana. Di luar ruangan, Yago dengan hati-hati membawa semua orang keluar dari halaman dan bertanya pada bawahan di sampingnya. Apakah kamu yakin melihat Yali dan yang lainnya memasuki halaman ini? Bawahan itu ragu-ragu, tetapi mengangguk dengan tegas. Ya, bawahan memang merasakan bau racun yang tersisa di gerbang kota, tetapi bau racunnya sangat lemah, dan itu menghilang. Tidak mungkin bawahan datang ke sini dengan 3 kemungkinan besar. Orang-orang. Yago terdiam sejenak. Karena itu bukan berita pasti, langkah membobol sekarang harus dipertimbangkan kembali. Lihatlah orang lain. Apa? Siapa yang memiliki halaman? Apakah ada pendukung di dalam dan sekitar Lin Floating City? Para bawahan menggelengkan kepala. Tidak. Tapi saya sudah memeriksa halaman ini. Hanya ada satu pembeli. Saya mendengar dari tetangga bahwa ini adalah kediaman seorang pecandu alkohol yang mabuk sepanjang hari. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Yago berpikir sejenak sebelum mengangguk. Karena itu hanya seorang pecandu alkohol, itu tidak masalah. Bahkan jika dia tidak begitu mabuk dan sadar bahwa seseorang memasuki halaman, dia hanya seorang pecandu alkohol, dan dia akan meninggal dengan beberapa botol anggur. Jika bukan karena keributan besar di kuil penguasa cahaya sekarang, Yago bahkan ingin memotong rumput liar. Tapi itu sama sekali tidak bisa dilakukan sekarang. Dia masih belum tahu bagaimana temperamen Lord of Light, apalagi apa yang akan terjadi jika nyawa manusia dibuang di lingkungan seperti itu. Jika Lord of Light memiliki jenis temperamen untuk menyelidiki sampai akhir, dan ada begitu banyak dari mereka hari ini, mereka pasti akan ketahuan. Suara sial. Yago lalu memerintahkan. Kalian semua memperhatikanku. Cobalah untuk tidak membuat keributan. Jika ada yang mengacaukan segalanya, aku pasti tidak akan memaafkanku ketika aku melihat ke belakang. Kata-kata Yago membuat orang-orang ini berhati-hati. Tapi masih ada kroni yang penuh keraguan. Tuan Yago, apakah kita terlalu berhati-hati? Jika kita meletakkannya di masa lalu, kita tidak ingin membunuh orang seperti itu. Mengapa kita harus sangat berhati-hati? Satu orang di sisi lain juga berbicara dengan geng ini. Ya, tuanku, ini hanya seorang pecandu alkohol. Kami cukup baik di kejauhan. Tidak sulit untuk berpura-pura mabuk dan mati. Dan tidak sulit bagi kami untuk menyuap beberapa orang. Kami tidak akan disalahkan untuk itu. Masalah ini. Di kepala. Melihat keduanya saling membantu, Yago benar-benar ingin meninju kepala mereka dengan keras. Bisakah situasi hari ini dibandingkan dengan masa lalu? Segera setelah kuil penguasa cahaya bergerak, itu adalah latihan yang hebat. Berbicara tentang perang, apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang terbunuh pada saat ini. Dan jika penguasa cahaya menyelidiki, masalah-masalah ini akan menjadi sangat parah. Mata-mata yang dia kirim sebelumnya semuanya dieksekusi langsung oleh Lord of Light. Adapun apakah dia yang berada di belakang layar atau tidak, masih ada dua hal untuk dikatakan.
Bahkan jika bawahannya tidak mengungkapkan identitas mereka, itu sangat berbahaya. Penguasa cahaya pasti mendidih dalam api sekarang, siap untuk menemukan orang yang malang untuk melampiaskannya. Tidak heran Anda bisa mendapatkannya jika Anda mengirimkannya ke pintu Anda. Jika bawahan mengaku sendiri, itu akan lebih merepotkan. Kuil Dewa Cahaya punya 2 alasan untuk membayarnya. Selain itu, di rumah lelang, Qin Yichen diam-diam membantu Yali dan yang lainnya dalam pengambilan keputusan mereka. Dia tidak akan pernah memiliki ide bagus tentang dirinya sendiri. Sekarang Anda harus berhati-hati mungkin, tidak mengganggu siapapun. Ini adalah cara yang paling aman. Saat orang pertama memasuki halaman, Yali juga sudah siap. Bukan hanya persiapan untuk masuk ke halaman, tetapi persiapan untuk berbalik dan berlari. Apakah Anda tahu pria besar macam apa yang bersembunyi di halaman ini? Setelah Anda masuk ke tempat yang salah, itu pasti yang terbaik untuk berlari sesegera mungkin. Tepat ketika Yago berhati-hati, seorang bawahan tiba-tiba berlari mendekat. Tuan Yago tidak baik. Yago mundur beberapa langkah tiba-tiba, menyadari bahwa suara itu tidak berasal dari halaman, dan berhenti dengan cepat, berpura-pura tenang. Apa yang begitu mengkhawatirkan? Pria itu berkata dengan cepat. Tuan, kuil penguasa cahaya telah mengepung keluarga kami dari atas ke bawah. Memimpin tim adalah Hercules. Itu adalah pria yang dipenggal di depan kamp kuil Lord of Light barusan. Ketika berita seperti itu datang, Yago panik. Dia bahkan tidak peduli untuk menunggu orang-orang yang sudah memasuki halaman untuk keluar. Jadi dia adalah orang pertama yang kembali.